Ara dipecat Oma Dewi. Hai Ara, lagi siram tanaman? Tanya Dennis berbahasa basi. Ara menoleh dan menundukkan kepalanya. Iya Tuan, jawab Ara. Kan sudah dibilang jangan panggil Tuan, Mas Dennis saja, bisik Dennis pelan. Maaf Tuan, saya di sini cuma pembantu, tidak ada niatan apapun, ucap Ara sambil menyirami tanaman. Ya sudah, terserah kamu, tapi boleh nggak aku minta nomor WhatsApp kamu, pinta Dennis to the point. Ara menoleh lagi dan mengerutkan keningnya. Maaf Tuan, saya nggak bisa. Memangnya untuk apa? Tanya Ara. Ya tidak untuk apa-apa, sebagai teman saja, kata Dennis. Maaf Tuan, aku belum minat sama teman laki-laki. Saya sedang fokus menata hidup saya. Maaf banget, ucap Ara menolaknya. Dennis, panggil Oma Dewi, tiba-tiba membuat Dennis gelagapan. Iya Oma, Dennis langsung pergi meninggalkan Ara yang belum sempat dapat nomornya. Sial nih Oma, orang mau minta nomornya juga gagal kan jadinya, gumam Dennis sambil garuk-garuk kepalanya. Ngapain kamu dekat-dekat dengan si Ara itu? Suka kamu sama dia ya, bentak Oma Dewi membuat Arga dan Bu Anis keluar kamarnya. Ara juga masih mendengar teriakan Oma Dewi. Tidak Oma, aku hanya tanya saja dia tinggal di mana. Kenapa sih? Emang salah? Ucap Dennis beralasan. Ada apa Oma? Ucap Arga tiba-tiba datang. Ini si Dennis, dia sedang digoda oleh wanita kampung itu, ucap Oma Dewi. Oma, aku tidak digoda kok, kata Dennis. Arga dan Bu Anis menatap wajah Dennis. Oma Dewi sangat geram melihat cucunya tergoda dengan wanita seperti Ara yang dia tahu berasal dari kampung, apalagi dia pembantu. Ada apa lagi sih? Kenapa Oma Dewi sebut-sebut orang kampung segala, gumam Ara yang langsung mematikan keran airnya. Pokoknya Oma nggak suka ada si Ara itu di rumah ini. Panggil dia sekarang, ucap Oma Dewi. Mah, Ara itu anak baik, dia tidak akan neko-neko, bela Bu Anis pada Ara. Kamu nih gak bisa nilai orang seperti apa, ucap Oma Dewi. Ara yang baru bekerja 2 minggu di rumah ini sepertinya akan dikeluarkan langsung oleh Oma Dewi. Ada apa? Nyonya panggil saya. Tiba-tiba Ara memberanikan dirinya sebelum dipanggil karena dia mendengar percakapan mereka. Oma Dewi menatap Ara dari atas ke bawah. Kamu terpaksa saya keluarkan dari rumah ini. Anis, berikan dia gaji full 1 bulan dan jangan lagi kerja di rumah ini, ucap Oma Dewi. Kalau saya boleh tahu alasannya apa Nyonya saya dipecat, tanya Ara pada Oma Dewi. Kamu tidak perlu tahu alasannya, yang penting gajimu dibayar utuh walaupun kamu baru bekerja 2 minggu, kata Oma Dewi. Kalau begitu Nyonya tidak profesional, orang yang tidak salah namun dikeluarkan begitu saja, ucap Ara dengan berani, membuat Arga dan Dennis ketar-ketir mendengar ucapan Ara yang ternyata diam-diam berani. Hei, pelankan nadamu, kamu tahu sedang berbicara dengan siapa? Hah, bentak Oma Dewi. Loh, bukannya aku pelan dan Nyonya yang menarik urat. Ingat Nyonya, kekayaanmu milik Allah yang kapan saja bisa diambilnya. Nyonya hanya dipinjamkan saja, jangan sombong, ucap Ara yang sudah menahan rasa sakit dihina-hina oleh Oma Dewi. Anis, cepet bawa dia keluar dari rumah ini, pecat dia dan bayar gajinya sekarang juga. Mama tidak ingin orang seperti dia bekerja di rumah keluarga dirgantara. Paham kamu, ucap Oma Dewi. Wah, salut sama wanita ini, dia sangat berani aslinya, batin Dennis. Oma, apa tidak bisa dibicarakan baik-baik, cegah Arga. Maaf Bu Anis, dari awal saya bekerja dengan ibu, bukan dengan ibu mertua Anda ini. Jadi saya sendiri yang akan mengundurkan diri saya. Saya akan pulang hari ini juga. Saya permisi, mau ambil baju-baju saya, pamit Ara langsung menuju kamar tidur dekat dapurnya. Bu Anis tidak bisa berbuat apa-apa, begitu juga Arga dan Dennis karena Oma Dewi yang memiliki kuasa di keluarga dirgantara ini. Tak lama kemudian Tamara datang dengan baju di tasnya. Dia menghampiri Bu Anis dan yang lainnya yang sedang duduk di ruang tamu. Ara, maafkan saya ya, ini gaji kamu, semoga kamu bisa berkarya di luar sana. Ibu yakin kok kamu mampu, ucap Bu Anis sambil memberikan amplop berisi gajinya full sebulan walau dia baru 2 minggu bekerja. Iya Bu, terima kasih atas doanya. Aku tahu Ibu Anis orang yang sangat baik. Semoga Allah mengumpulkan Ibu juga dengan orang-orang yang baik, ucap Ara sambil sedikit menyindir Oma Dewi. Amin, kata Bu Anis. Maaf Bu, ini gaji saya hanya
setengahnya, Ara memberikan setengah lagi gajinya pada Bu Anis. Dia hanya mengambil haknya saja. Belagu banget, orang miskin saja menolak diberi lebih. Biasanya juga cari lebihan, ucap Oma Dewi menyindir. Maaf omanya Mas Arga dan Mas Denis yang Ara hormati, tidak semua kemiskinan bisa dibayar dengan uang, dan tidak juga akhlak mulia terlihat karena banyak uang. Mungkin uang Anda banyak dan saya tidak memiliki uang, tapi orang tua saya mengajarkan saya cara berbicara yang sopan agar mulut ini tidak menyakiti perasaan orang lain, ucap Ara seperti menasehati omanya Arga itu. Ucapan Ara membuat Arga, Denis, dan Bu Anis melongo. Bahkan mereka yang anggota keluarga saja tidak berani menasehati omanya yang selalu berkata semaunya. Maaf Bu Anis, terima kasih sudah mengizinkan saya bekerja di sini. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi. Semoga Ibu Anis sehat selalu. Saya pamit ya Bu. Ara mencium tangan Bu Anis dan langsung pergi mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Ara, teriak Bu Anis yang kagum dengan sifat dan kepribadian Tamara. Apa maksudnya dia berbicara seperti itu? Ucap Oma Dewi geram dinasehati pertama kali oleh anak muda seperti Tamara. Mungkin Ara hanya mengingatkan Mama saja. Mama sudah membuat anak baik itu sakit perasaannya mah. Belajarlah memperbaiki ucapan Mama, ucap Bu Anis yang tiba-tiba juga berani dan merasa kecewa dengan ibu mertuanya yang masih mencampuri urusan rumahnya itu. Padahal Ara sudah sangat cocok dengannya di rumah itu. Bu Anis langsung pergi ke kamarnya dan mengunci pintu. Lihat Arga, sikap mamamu saja belum apa-apa sudah berani dengan Oma karena terpengaruh oleh wanita kampung itu, ucap Oma Dewi yang kesal karena dua orang yang berani dengannya. Arga dan Denis hanya saling tatap dan mengangkat bahunya pertanda tidak mengerti. Ara berjalan di depan komplek perumahan dengan menggendong tasnya yang berisi baju-baju. Lalu dia berhenti di bangku taman perumahan tersebut karena capek berjalan sambil gendong tas. Aku pesan Gojek online saja deh, gumam Ara. Ibu, ayah, aku tidak akan ceritakan hal ini pada kalian. Biar aku yang merasakan sakit saja. Aku bersyukur masih memiliki orang tua di tengah kehidupan yang sulit ini. Semoga Allah bukakan pintu rizkiku yang lainnya. Amin, gumam Ara. Sampailah Tamara di rumahnya. Kemudian dia mengetuk pintu rumahnya. Loh Ara, kamu pulang kenapa nak? Tanya Ibu Sani yang heran dengan Ara yang membawa tas. Iya Bu, Ara memutuskan untuk berhenti saja bekerja. Soalnya Ara mau fokus untuk membuat novel sekaligus mau lanjutkan kuliah nanti Bu rencananya. Jelas Ara beralasan. Loh, bukankah kamu bilang Bu Anis itu majikan yang baik? Ucap Ibu Sani. Sangat baik Bu, cuma aku rasanya tak enak saja kalau sambil kerja menulis terus nanti aku ingin lanjutkan kuliah juga, kata Ara. Memang kamu sudah punya uang nak lanjut kuliah? Tanya Bu Sani lagi. Insya Allah Bu, sebentar lagi bonus menulisku akan cair. Doakan saja ya Bu, semoga tulisanku semakin banyak pembacanya. Amin, ucap Ara. Kalau ibu sih ikut apapun yang terbaik buat kamu nak. Ya sudah, sana masuk kamar, ayah dan adikmu lagi panen ubi di kebun. Ibu baru mau ke sana, ucap Bu Sani. Wah, asik tuh Bu, kalau gitu aku ikut ya Bu, kata Ara yang ingin ikut ke kebun. Ya sudah, ayo simpan tasmu dulu di kamar. Kemudian Ara dan ibunya pergi ke kebun tak jauh dari rumahnya. Ayahnya menggarap kebun orang lain dan dibagi hasil panen. Luasnya sih hanya 200 meter saja, tapi ayah Ali banyak menanam umbi-umbian, singkong, kentang, ubi, pisang, pohon sukun, dan sayuran lainnya juga yang tumbuh subur. Selain itu, kadang ayah Ali disuruh nyangkul juga di sawah dengan bayaran setiap hari sekitar 25.000. Ayah, adek, panggil Ara dari jauh. Ayah Ali dan Rehan menoleh heran melihat Ara datang. Loh, kamu nak, ucap ayah Ali. Akhirnya ibunya menceritakan kepada suaminya itu alasan Ara berhenti bekerja. Ya, semoga saja hasil kerja kerasmu membuahkan hasil ya nak, ucap ayah Ali mendoakan. Amin, terima kasih ayah doanya, ucap Ara. Wah, dapat banyak ya umbinya. Ini bisa dibuat keripik Bu. Kenapa nggak kita buka usaha saja Bu, jual keripik nanti ditaruh di warung-warung, Ara memberikan ide. Iya ya, bener juga kata kamu. Bagaimana ya? Tanya Bu Sani. Loh, silahkan saja ayah mah, terserah ibu saja, ucap ayah Ali. Kita nyoba dulu saja nak, kalau enak kita jual dan kalau peminatnya banyak baru deh kita produksi, kata Bu Sani.
Iya bu, bener kata ibu. Ngomong-ngomong, ibu cantik pakai baju ini, ucap Ara memuji ibunya. Ia akan dibelikan sama putri cantik ibu. Ah, ibu gombal nih, ucap Ara yang tersenyum tenang. Jadi sekarang kakak ada di rumah terus kak, tanya Rehan. Iya dek, nanti kakak mau mantau pelajaran adik sekolah, ucap Ara dengan menyunggingkan senyuman tipis. Kalau nilai aku bagus terus, belikan aku sepeda ya, pinta Rehan. Oke, kata Ara sambil mengacungkan jempolnya. Oh iya nak, ayah lupa kemarin ada undangan dari pengadilan agama, sidang perceraian kamu. Apa kamu mau datang? Tanya ayah Ali. Bagaimana ya ayah, aku datang atau tidak ya? Tanya balik Ara. Kata Mas Aldi, aku nggak perlu datang sih, katanya biar cepat prosesnya karena aku sudah menandatangani surat talaknya. Jelas Ara. Datang saja nak, agar memastikan perceraian kalian, ucap ayah Ali. Ya bagaimana nanti deh ya kak, nanti kalau cari suami jangan seperti Mas Aldi ya, mereka jahat gak mikir perasaan kakak, kata Rehan ikut-ikutan. Ayah Ali mengacak-ngacak rambut putranya itu. Saat selesai panen, ayah Ali dan Rehan pergi ke pasar terdekat dengan gerobaknya untuk menjual umbinya dan dibawa pulang sekitar 5 kg untuk dibuat keripik oleh Ara dan ibunya. Di perjalanan pulang, ada tetangga yang kepo sekali akan kehidupan Tamara. Loh, ini Tamara ya yang baru dicerai suaminya itu. Katanya sih Aldi itu malah sudah mau menikah lagi. Kasihan sekali, kamu masih muda sudah menjadi janda. Makanya jangan tergiur uangnya, kalau nggak cinta ya ditendang, ucap Bu Naomi, tetangga tak jauh dari rumah Ara. Semua jalan hidup itu sudah digariskan Bu, jadi harus menerima, jawab Ara. Iya sih, nasibmu buruk sekali ya, niat ingin punya suami mapan malah ditendang, kata Bu Naomi yang kalau ngomong tidak disaring lagi. Padahal dia juga punya anak gadis bernama Naira. Iya Bu Naomi, semoga Naira tidak seperti Ara ya, ucap Bu Sani kesal anaknya dihina. Haha, kalau Naira anakku tak mungkin kayak gitu Bu Sani. Naira itu dari kecil tercukupi hidupnya, tidak seperti Ara yang bajunya saja dekil sejak kecil. Baru sekarang saja terlihat lebih bagus, pasti uang dari harta gono gini ya, kata Bu Naomi. Maaf Bu, aku bercerai tak pernah membawa harta apapun, ini hasil kerjaku, jelas Ara. Sudah yuk Bu, kita pulang, nanti kesorean. Ara langsung menarik tangan Bu Sani yang masih ingin meladeni Bu Naomi karena kesal. Halah, kerja apa sih dia, lulusan SMA saja, yang sudah kuliah saja susah cari kerja, dasar miskin saja belagu. Pikirkan tuh rumahmu, nanti kalau rubuh ketiban sekeluarga, gumam Bu Naomi yang kesal sedang berbicara tetapi ditinggal pergi. Bu, lain kali tidak usah meladeni ucapan tetangga ya, pinta Ara. Ibu kesal Ara, Bu Naomi itu bukan kali ini saja menghina kamu. Ibu diam saja, dia jahat mulutnya, ucap ibu mengomel sendirian. Sudahlah Bu, nanti aku buktikan kita akan hidup layak, kata Ara yang yakin akan rezeki jika mau berusaha. Sampai di rumah, ibu mengupas umbi-umbian untuk dijadikan bahan keripik. Ara membantu ibunya mengupas. Tiba-tiba datang mobil berwarna putih yang berhenti di depan rumah Ara, seperti mobil Mas Aldi, batin Ara. Benar saja, Aldi keluar dari mobil tersebut dengan Sania pacarnya dan juga Ibu Sekar. Mau apa mereka nak, ucap Bu Sani. Tidak tahu Bu. Tamara, panggil Aldi tanpa mengucapkan salam. Ara dan ibunya langsung bangun dari duduknya. Ada apa kalian kesini? Tanya Ara. Besok kan hari persidangan perceraian kita. Aku minta kamu tidak usah datang karena kamu sudah menandatangani surat talak itu kan. Kalau sudah putus sidang, aku akan mengirim surat cerai kita nanti, jelas Aldi yang memakai kemeja kantor rapi. Ada banyak tetangganya yang kepo dan mengintip dari kejauhan. Apa kamu takut aku menuntut harta gono gini kalau aku datang, ucap Ara. Heh, tahu diri mau nuntut harta gono gini, bentak Bu Sekar. Maaf Bu, Anda siapa membentak anak saya? Bu Sani membela anaknya. Intinya aku datang ke sini, aku tidak mau kamu mempersulit proses perceraian kita. Aku akan segera menikah dengan Sania, jadi kamu jangan berusaha mempersulit, ucap Aldi. Baiklah, aku tidak akan datang, uruslah Mas. Dan satu hal, jangan lagi kalian terus menghinaku dan keluargaku, jelas Ara yang sudah berusaha mengikhlaskan semuanya.
Baiklah kalau gitu, terima kasih. Ayo Bu, sayang kita pamit, ucap Aldi yang langsung pergi begitu saja. Rumahnya kayak kandang sapi ya Bu, kok Mas Aldi mau? Hih, gumam Sania menghina rumah Ara yang masih pagar kayu sambil masuk ke mobil. Bu Sani dan juga Ara masih mendengarnya. Sabar Bu, biarkan mereka berhak berbicara apa saja, cegah Ara takut ibunya terpancing. Andai saja ibu dan ayah mampu, ibu tidak akan membuat kamu dihina nak, ucap Bu Sani yang tiba-tiba sedih. Tidak apa-apa Bu, aku bahagia jadi anak ibu dan ayah. Sudah yuk kita lanjut lagi kupas umbinya, ajak Ara yang tidak mau memperlihatkan rasa sedih di hatinya.